Yang saya hormati para pengurus Wihara Samakhitam, yang berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kembali saya yakin di setiap hari Minggu umat Buddha sekitar Wihara Samakhitam melakukan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga kembali merenungkan Dhamma dengan mendengarkan yang disampaikan oleh pembabar Dhamma. Dan hari ini sesuai dengan yang sudah merupakan undangan hampir setahun yang lalu, kembali saya hadir untuk bersama-sama kita merenungkan Dhamma. Ini adalah yang kedua kali. Tahun lalu pernah sekali, kemudian Ibu Ria, walaupun tidak hadir hari ini, mengundang kembali saya untuk bisa memberikan Dhamma di sana. Yang kemudian Eugene membantu banyak untuk kembali mengkonfirmasi tentang acara pada hari ini. Dan barangkali Bapak Ibu sudah melihat flyer yang telah barangkali disebar bahwa hari ini tema yang akan dibahas berkenaan dengan bagaimana seseorang berbuat bajik dengan bijaksana melampaui harapan dan kekecewaan. Kenapa tema ini diberikan? Karena memang salah satu ajaran Sang Buddha yang sangat ditekankan untuk kita semua adalah praktik kebajikan. Sang Buddha selalu menunjukkan bahwa setiap pengalaman yang saat ini kita alami, semua itu juga sangat dipengaruhi oleh perbuatan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, itu juga karena perbuatan kita. Dan juga kita mengalami kebahagiaan karena perbuatan kita juga. Kalau kita ingin bahagia, maka banyak berbuat kebaikan. Tapi kalau kita melakukan banyak kejahatan, dampaknya pasti adalah penderitaan. Dan itu selalu disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, untuk supaya kita senantiasa mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebajikan. Akan tetapi kemudian tidak bisa kita pungkiri pula dengan konsep bahwa kebajikan membawa kebahagiaan, terkadang kita kemudian terperangkap ke dalam sebuah pandangan bahwa kalau kita berbuat kebajikan, maka harus berbuah kebahagiaan. Muncullah berbagai macam harapan. Pokoknya kalau saya berbuat kebaikan, harus segera, harapannya adalah segera mendapatkan kebahagiaan. Dan seringkali karena harapan-harapan demikian, maka timbullah kekecewaan. Utamanya kalau sudah banyak melakukan kebajikan, tetapi kenyataan yang dialami hidupnya masih susah. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan datang pada hidupnya. Ekonomi tidak bisa berkembang, susah. Atau kemudian banyak sekali terjadi musibah dalam keluarga, padahal sudah banyak melakukan kebajikan. Dan kalau tidak hati-hati, hal demikian memunculkan rasa kecewa. Dan apalagi juga ada kalanya kita sudah banyak melakukan kebaikan untuk orang tertentu. Apakah kerabat, atau teman, sahabat, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Tapi kemudian ada kalanya balasannya adalah keburukan.
kita banyak berbuat kebaikan, membantu orang lain, tetapi dibalas dengan keburukan. Kecewa tidak? Kecewa. Umumnya menimbulkan rasa kecewa. Ketika kita sudah banyak melakukan kebaikan, kebajikan, membantu, ternyata dibalas dengan keburukan. Dan kekecewaan demikian disebabkan karena apa? Harapan. Harapannya adalah kita banyak melakukan kebajikan, kebaikan, maka harus segera mendapatkan kebahagiaan. Yang datang pada kita harus yang baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, kalau kita kembali kepada cerita-cerita pada zaman Sang Buddha, termasuk kehidupan Sang Buddha sendiri, apakah semua yang datang pada Sang Buddha? Karena kalau kita berbicara siapakah orang yang paling murni dalam perilaku, dalam tindakannya, adalah Sang Buddha. Sang Buddha tidak ada celah. Sang Buddha tidak ada hal yang buruk yang bisa ditemukan. Kebaikan telah dilakukan oleh Sang Buddha tanpa batas. Tetapi apakah semua yang datang pada kehidupan Sang Buddha semuanya baik? Apakah demikian? Ternyata tidak. Banyak hal yang datang pada beliau itu tidak baik. Misalnya apa? Sang Buddha pernah dalam hidupnya difitnah, betul ya, oleh cinta, difitnah oleh para pertapa lain, oleh Sundari. Kemudian bahkan Sang Buddha juga pernah akan dibunuh oleh yaitu siapa? Biku Dewadatta. Padahal apa? Kebaikan apalagi yang sudah diberikan oleh Sang Buddha kepada Dewadatta? Ditabis menjadi biku. Diberikan berbagai macam wejangan. Bagaimana bisa hidup sesuai dengan kemoralan yang baik. Bahkan sampai Dewadatta dengan kebaikannya mencapai pencapaian jana. Awalnya demikian. Dan itu semua adalah karena Sang Buddha. Tetapi balasan yang diberikan oleh Dewadatta kepada Sang Buddha bukan balasan yang baik. Bahkan Dewadatta ingin membunuh Sang Buddha dengan berbagai macam caranya. Pernah suatu kali menggelundungkan batu besar. Jadi kalau yang pernah ke Gijakuda, ya pernah ya, kalau yang pernah ke India berziarah ke Gijakuda, itu ada batu yang dipercaya yang digelundungkan oleh Dewadatta ke Sang Buddha. Tetapi apakah Sang Buddha yang sudah memberikan yang terbaik tetapi dibalas dengan hal-hal yang buruk oleh Dewadatta dan ataupun lainnya? Apakah Sang Buddha membalas keburukan orang lain dengan keburukan? Tidak. Apakah Sang Buddha kemudian kecewa terhadap orang-orang yang sudah diberi kebaikan, kemudian membalasnya dengan kejahatan? Juga tidak. Apalagi Sang Buddha adalah seorang Buddha yang sudah tidak memiliki kotoran batin, tidak memiliki kebencian. Maka mustahil bagi Sang Buddha untuk bisa kemudian memunculkan kebencian, ketidaksukaan terhadap siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang memperlakukan beliau dengan tidak baik. Dan sebenarnya ini pun juga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa dalam kita melakukan kebajikan, kalaupun seandainya hal-hal yang buruk masih datang pada kita, yang tidak baik masih datang kepada kita, kita tidak kemudian menjadi kecewa. Kita tidak kemudian berhenti dari kebajikan. Itu yang harus kita lakukan. Maka ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dan tentu bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus memahami tentang hukum karma dengan sebaik mungkin.
Dan formula hukum karma tentu kita tahu. Setiap perbuatan membawa kepada buah. Kebaikan membawa kebahagiaan. Kejahatan membawa penderitaan. Dan formula diberikan oleh Sang Buddha menggunakan sebuah perumpamaan. Yadi sang wapati bijang, tadi sang labhati palang. Seperti halnya benih yang ditabur, itulah buah yang nanti akan dipetik. Kalau seseorang menabur buah padi, benih padi, tentu akan memetik buah padi. Tidak mungkin memetik buah jagung. Kalau seseorang menabur benih jagung, pasti akan mendapatkan buah jagung. Tidak mungkin mendapatkan buah nangka. Sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kebahagiaan, kalyana kali cak kalyanang, sementara pembuat kejahatan mendapatkan penderitaan. Papak kari cak papakang. Itu adalah formula. Dan ini adalah keniscayaan. Ini adalah hukum yang pasti. Bahwa kebajikan membawa kebahagiaan, keburukan, kejahatan membawa penderitaan. Itu adalah hukum yang pasti. Tetapi masalahnya adalah seperti yang di depan tadi saya sampaikan. Ada kalanya kita sudah banyak melakukan kebaikan. Tapi nyatanya kita masih banyak mendapatkan penderitaan. Sudah sering datang ke wihara, berdana untuk wihara, datang ke panti jompo, berdana ke panti jompo, ke panti asuhan, berdana ke panti asuhan. Ketika di jalan melihat ada seorang pengemis memberikan sesuatu kepada mereka. Sudah banyak melakukan kebaikan, tetapi realitasnya banyak penderitaan yang masih datang. Kalau tidak hati-hati, maka keyakinan terhadap hukum karma yang disampaikan oleh Sang Buddha bahwa kebajikan membawa kebahagiaan itu akan sirna, akan padam kalau tidak hati-hati. Maka harus dipahami bahwa dalam hukum karma ini kita tidak hanya hidup dalam kehidupan sekarang. Sudah banyak kehidupan-kehidupan yang lampau yang tidak terhitung banyaknya, kita juga sudah mengalami. Dan banyak pula perbuatan-perbuatan yang lampau juga yang sudah banyak kita lakukan. Kalaupun sekarang kita banyak melakukan kebaikan, ternyata masih banyak penderitaan yang kita alami, sangat dimungkinkan karena kita sedang memetik buah perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau. Sementara kebajikan yang dilakukan sekarang memang belum berbuah. Belum mendapatkan kondisi, belum matang untuk bisa memberikan buah. Makanya sekarang walaupun kita banyak melakukan kebajikan, kita masih mendapatkan penderitaan karena yang lampau perbuatan buruk sedang berbuah, yang sekarang kebajikan itu belum berbuah. Karena buah dari perbuatan itu terkadang tidak kemudian serta-merta langsung berbuah. Kalau belum matang, kondisinya belum matang, itu belum berbuah. Seperti kalau seseorang menanam jagung, tanam sekarang, besok tidak kemudian langsung bisa memberikan buah. Harus menunggu 3 bulan, 4 bulan, baru mendapatkan buah. Perbuatan juga demikian. Banyak perbuatan yang dilakukan itu tidak langsung memberikan buah. Maka sekarang kita melakukan kebajikan, kalaupun kita mendapatkan penderitaan karena perbuatan bajik kita itu belum berbuah. Tapi sebaliknya, kita juga bisa melihat ada kasus di mana seseorang yang banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan keburukan,
tetapi kok hidupnya baik-baik saja. Sepertinya semuanya lancar. Ekonomi mudah diperoleh, dikembangkan. Apapun yang dibutuhkan itu diperoleh dengan baik. Padahal dia orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak suka berbuat kebajikan. Tapi kenapa bisa demikian? Dan ini juga mesti diingat. Bukan berarti keburukan yang dia lakukan itu tidak berbuah. Hanya sekarang perbuatan-perbuatan yang baik yang di masa lampau sudah pernah dilakukan itu sedang berbuah atau masih memberikan buah. Tetapi keburukan yang dia lakukan itu memang belum berbuah. Dan harus diingat, cepat atau lambat keburukan yang dilakukan juga pasti akan berbuah di masa mendatang. Seperti apa yang disampaikan oleh seorang rumah tangga terkenal pada zaman Sang Buddha, seorang wanita yang terunggul sebagai seorang daika, masih ingat? Wisaka, kepada ayah mertuanya. Ketika ada beberapa biku yang sedang berpindah patah di depan rumah ayah mertuanya bernama Migara, dan pada waktu itu Migara ini sedang bersantap makanan yang enak-enak, tetapi melihat para biku yang sedang berpindah patah di depan rumah, menunggu di sana, di pintu, dia diam saja, tidak peduli. Apa yang dikatakan oleh Wisaka? Sudahlah Bante, pergi saja. Mertua saya sedang makan makanan basi. Migara mendengar begitu, marah. Bagaimana dikatakan basi? Makanan yang dimakan itu makanan yang terbaik. Nah, dia seorang yang kaya raya. Maka kemudian Wisaka memberikan penjelasan bahwa yang sedang dimakan oleh Migara ini adalah makanan basi dalam artian dia sedang makan makanan dari buah perbuatan baik yang lampau. Namun karena sekarang dia tidak suka melakukan kebajikan, dia tidak menanam kembali. Dan kalau tidak melakukan kebajikan, yang dilakukan keburukan, suatu saat cepat atau lambat, penderitaan yang pasti akan diperoleh. Maka kalau kita sedang makan makanan kebahagiaan, itu adalah karena buah karma perbuatan yang lampau. Dan jangan dipikir bahwa kejahatan yang dilakukan sekarang itu tidak akan berbuah. Cepat atau lambat juga pasti akan berbuah. Nah, kalau kita merenungkan hukum karma seperti ini, maka sebenarnya kalaupun seandainya sekarang kita masih mendapatkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi kecewa. Kenapa? Karena yang kita lakukan ini, kebaikan ini cepat atau lambat pasti akan berbuah. Tidak menjadi kecewa. Tidak pula kemudian berharap-harap terus. Kapan buahnya akan muncul? Karena suatu saat pasti akan memberikan buah. Ini yang pertama. Kita merenungkan hukum karma. Yang kedua, dalam praktek dhamma ini juga seperti yang sering kali disampaikan oleh Sang Buddha, sebenarnya yang paling penting adalah kebajikan perbuatan itu sendiri. Seseorang hendaknya tidak melekati hasil. Maksudnya apa? Tidak melekati hasil. Kalau kita hanya berpikir tentang hasil, kita menjadi kecewa. Kalau hasilnya belum datang, kita terus menjadi kecewa. Kenapa? Saya sudah banyak melakukan kebaikan tetapi tidak ada hasilnya. Maka alih-alih kita melekati hasil, kita fokus pada perbuatan itu sendiri. Dan sesungguhnya kalau kita sudah memahami hukum karma dengan baik, maka kita tidak perlu berpikir kapan hasilnya akan diperoleh. Karena apapun yang kita berbuat saat ini sekarang atau yang kemarin-kemarin, suatu saat cepat atau lambat
pasti akan memberikan hasil. Itu dipastikan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, hukum karma adalah hukum yang niscaya, hukum yang pasti. Kalau kita melakukan perbuatan baik tanpa diharap kapan hasilnya muncul, suatu saat cepat atau lambat pasti akan memberikan hasil. Seperti Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Ketika kita melihat seekor ayam yang sedang mengerami telur-telurnya. Ayam betina ini, induk ayam ini yang sedang mengerami telur-telurnya, yang dia lakukan hanya satu. Yang terpenting adalah mengerami telur-telurnya dengan baik. Berharap atau tidak berharap, apakah nanti anak-anaknya akan memiliki paruh yang kuat, kemudian bisa keluar, bisa memecahkan telur-telurnya dengan baik, sehingga keluar dengan selamat. Berharap atau tidak berharap, ketika telur-telurnya ini dirami dengan baik, maka nanti anak-anaknya akan bisa keluar dengan baik dari cangkangnya. Seperti ini, artinya adalah kalau kita melakukan kebajikan, berharap atau tidak berharap, suatu saat kebajikan memberikan buah, sesungguhnya sudah dipastikan. Ketika kondisinya matang, maka buah akan dapat diperoleh. Seperti induk ayam yang mengerami telur-telurnya dengan baik. Pasti anak-anaknya akan keluar dengan selamat dari cangkang-cangkangnya. Maka fokus yang menjadi utama adalah kebajikan itu sendiri. Atau seperti seorang petani sawah, petani padi misalnya. Ketika seorang petani menanam padi, apakah dia fokus dengan hasilnya? Apakah dia berpikir-pikir kapan panennya akan datang? Seorang petani yang baik akan paham yang paling penting adalah merawat padi itu sendiri. Yang menjadi fokusnya. Ketika waktunya menebar benih, ya benih ditebar. Ketika waktunya memberikan air, air diberikan. Ketika waktunya untuk memberikan pupuk, pupuk diberikan. Ketika harus mencabuti rumput-rumput, dilakukan. Diharap atau tidak diharap, ketika kondisinya sudah matang, maka padi itu akan memberikan buah-buahnya dengan baik. Maka seorang petani fokusnya adalah merawat padi itu sendiri. Demikian pula seorang praktisi kebajikan, fokusnya bukan hasil, tapi fokusnya adalah kebajikan itu sendiri. Kalau kebajikan dilakukan, maka tanpa diharap pun hasil suatu saat pasti akan datang. Itu karena hukum karma adalah hukum yang pasti akan datang. Maka jangan melekat hasil, tetapi orientasinya adalah bagaimana kebajikan terus untuk dilakukan. Coba kalau kita perhatikan, misalnya, apakah tadi salah satu khutbah Manggala Sutta dibaca atau tidak? Tidak dibaca ya. Kalau kita lihat Manggala Sutta, Sang Buddha menyampaikan tentang berkah utama. Apa yang disebut sebagai berkah? Ternyata berkah yang disampaikan oleh Sang Buddha itu bukan hasil, tapi perbuatan. Bukan ketika mendapatkan kecantikan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan, bukan. Tetapi adalah semua yang disampaikan Sang Buddha adalah perbuatan. Yang diawali dari apa? Asewana cakbalanang. Tidak berasosiasi dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang banyak melakukan kejahatan. Namun berasosiasi dengan orang-orang bijaksana. Mata pitu upatanang,
menyokong orang tua. Buta darasa sanggahu juga menyokong anak istri. Perbuatan, itu berkah. Dananca damak carianca, berdana praktek dama. Itu yang harus dilakukan. Semua adalah perbuatan. Perbuatan inilah yang disebut sebagai berkah utama. Kenapa demikian? Karena kalau orientasi berkah itu adalah hasil, misalnya apa? Mendapatkan kecantikan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, keterkenalan misalnya. Oh, berarti orang yang cantik pasti bahagia. Belum tentu ya. Orang yang banyak kekayaan pasti bahagia. Belum tentu. Orang yang terkenal pasti bahagia. Juga belum tentu. Buktinya ada orang yang cantik, kaya, terkenal, matinya bunuh diri. Betul ya? Karena stres. Itu artis Korea. Sudah cantik, kaya, terkenal. Tapi masih mati bunuh diri. Karena apa? Masalah batin. Maka Sang Buddha lebih menekankan pada perbuatan itu sendiri. Karena setiap perbuatan yang baik pasti membawa hal yang baik. Maka itu berkah. Dan itu adalah yang harus kita lakukan, bahwa dalam kita berbuat kebajikan, orientasinya adalah bukan hasil, bukan melekat pada hasil, tetapi kebajikan itu sendiri yang harus selalu dilakukan. Jadi alih-alih kita berpikir tentang hasil, nah kita sekadar untuk melakukan atau untuk memunculkan sebab-sebabnya. Yaitu kebajikan itu sendiri, fokusnya pada sebab, bukan akibat. Fokusnya kepada perbuatan bajik, bukan hasil dari perbuatan bajik itu. Maka kalau sudah demikian, apapun yang datang pada kita, kita tidak menjadi kecewa kalau itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena apa? Kita fokusnya kepada kebajikan itu sendiri. Bahagia ketika sudah melakukan kebajikan. Tidak kecewa, kalaupun kemudian yang datang pada kita ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang baik juga dalam praktek ini adalah kita hendaknya melakukan kebajikan tanpa syarat. Melakukan kebajikan tanpa syarat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa jangan kemudian kita melakukan kebajikan dengan syarat. Syaratnya apa? Misalnya, saya berbuat baik kepada orang tertentu. Syaratnya nanti adalah kamu harus balas kebaikan kepada saya. Ada syaratnya. Kalau kita melakukan kebajikan dengan syarat-syarat tertentu, ya kita tidak akan menjadi bahagia. Maka kita fokusnya kepada kebajikan. Lakukan kebajikan karena apa? Karena itu adalah sifat alami kita. Bukan karena ada sesuatu yang diharapkan. Ada syarat yang nanti harus dapat diberikan untuk kita. Tidak. Melakukan kebajikan karena apa? Memang kita sifat alaminya adalah kebajikan. Kita suka melakukan kebajikan. Dan ini penting. Dan sebenarnya ini akan dapat diperoleh kalau kita betul-betul fokus dengan praktik dhamma. Kalau kita mempraktikkan dhamma ajaran Sang Buddha dengan baik, maka sebenarnya yang menjadi fokus kita adalah diri sendiri. Melihat ke dalam batin sendiri. Fokusnya. Tidak melihat keluar. Melihat batin sendiri. Seperti apa? Orang yang mempraktikkan dhamma, kalau mendapatkan penderitaan, ia tidak akan kemudian mencari kesalahan di luar. Tidak mencari kambing hitam. Tidak mencari siapa yang membuat saya menderita. Tidak. Tetapi kemudian melihat ke dalam batin sendiri. Kenapa saya menderita? Apa yang salah dalam batin saya? Oh, ternyata ketahuan. Masih ada kebencian, masih ada kemarahan, masih ada ketidaksukaan, kesabaran belum berkembang. Maka ketika muncul penderitaan, seseorang melihat ke dalam batinnya sendiri.
Dan setelah tahu penyebab utamanya, daripada kemudian fokus kepada orang lain, seseorang akan fokus kepada diri sendiri, bagaimana bisa melenyapkan penyebab utamanya. Bagaimana bisa melenyapkan kebenciannya, melenyapkan ketidaksukaannya, melenyapkan ketidaksabarannya. Fokusnya adalah untuk diri sendiri. Kalau seseorang fokus untuk mengembangkan batinnya sendiri, maka ia akan juga fokus untuk senantiasa melakukan kebajikan. Tidak peduli apakah yang datang itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Fokusnya adalah melakukan kebajikan. Karena fokusnya adalah diri sendiri. Untuk pengembangan batin sendiri. Seseorang akan melakukan kebajikan tanpa ada syarat. Karena dia bahagia, dia bergembira dengan kebajikan yang dia lakukan. Tanpa harus mendapatkan ini ataupun itu. Walaupun secara hukum karma sekali lagi, tanpa diharap pun juga kebahagiaan pasti akan dapat diperoleh, akan datang ketika kebajikan itu dilakukan. Tetapi orang yang melakukan kebajikan betul-betul untuk pengembangan batin diri sendiri, orang demikian tidak harus mendapatkan ini dan itu, tetapi fokus kepada kebajikan itu sendiri. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, kita pun juga hendaknya selalu merenungkan bahwasanya hidup itu memang berubah. Karena perubahan maka tidak semua yang datang pada kita pasti menyenangkan. Sebaik apapun yang sudah kita lakukan, semaksimal mungkin sudah kita lakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi ingat, selama kita hidup di alam tumimba lahir, tidak semua yang baik itu pasti datang pada kita. Ada kalanya yang tidak baik, yang tidak menyenangkan juga datang kepada kita. Sang Buddha menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kita sebagai manusia di alam kehidupan manusia, 8 kondisi dunia itu akan terus datang pada kita. Yaitu apa? Ada untung, ada rugi. Ada terkenal, ada tidak terkenal. Ada pujian, ada celaan. Ada suka, ada duka. Tidak semua yang datang pada kita adalah keuntungan. Kerugian juga pasti akan datang pada kita. Tidak semua yang datang pada kita adalah nama baik. Ada kalanya, walaupun sudah melakukan yang terbaik, seperti Sang Buddha sudah melakukan yang terbaik, namanya juga masih dianggap jelek oleh beberapa orang yang tidak suka dengan beliau. Tidak semua yang datang pada kita adalah pujian, kata-kata yang menyenangkan. Tetapi celaan, kritikan yang tidak menyenangkan, kata-kata kasar juga pasti datang dalam kehidupan kita. Dan tidak semua yang datang pada kita adalah kebahagiaan, suka, duka, musibah, kecelakaan juga bisa datang pada kita. Dan itu adalah fenomena yang memang wajar terjadi pada siapapun. Baik bagi mereka yang bijaksana ataupun mereka yang tidak bijaksana. 8 kondisi dunia ini pasti akan datang pada kehidupan kita, pada semua orang. Hanya nanti perbedaannya adalah mereka yang tidak berlatih, mereka yang tidak bijaksana, ketika mendapatkan hal-hal yang baik, begitu bergembira, melekat, menggenggam, seakan-akan itu tidak akan pernah berubah. Dan dampaknya adalah penderitaan. Dan ketika kemudian yang tidak baik datang, kerugian datang, kritikan datang, nama buruk datang, musibah datang, begitu menderita. Karena batin tidak terlatih.
Maka dalam kita melakukan kebajikan ini pun juga mesti disadari bahwa hidup itu sifatnya tidak kekal. Tidak semua yang datang pada kita adalah kebahagiaan, penderitaan juga datang pada kita. Kalau kita menyadari demikian, maka kalaupun kemudian kita berbuat kebajikan ternyata masih ada penderitaan yang datang, kita tidak lagi menderita. Melihat itu sebagai sebuah kewajaran. Dan sekali lagi karena memang dalam kehidupan yang lampau mau tidak mau kita sudah melakukan kejahatan juga. Yang itu juga menimbulkan penderitaan sekarang. Tapi kalau batin kita jaga dengan baik, kita kembangkan dengan baik, kita senantiasa merenungkan anicca, ketidakkekalan, maka kita tidak akan menderita karena penderitaan-penderitaan yang datang pada kita, tidak menderita. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Seperti segenggam garam yang dimasukkan ke dalam semangkuk air, kira-kira asin tidak? Asin ya. Tapi kemudian segenggam garam yang sama dimasukkan atau dilemparkan ke sungai yang besar. Asin tidak? Tidak asin. Ada dua orang pernah melakukan kejahatan yang persis sama. Kemudian buah dari kejahatan tersebut juga persis sama diperoleh. Orang yang pertama, batinnya tidak terlatih. Karena batinnya tidak terlatih, begitu mendapatkan buah perbuatan yang buruk, yaitu penderitaan, dia begitu menderita. Dia menderita sekali karena dia tidak pernah berlatih batinnya. Tidak tahu hidup adalah tidak kekal. Tidak tahu bahwa kehidupan kita juga sangat dipengaruhi oleh perbuatan kita. Maka dia menderita sekali. Seperti apa? Seperti segenggam garam dimasukkan ke dalam semangkuk air. Asin sekali. Tetapi orang kedua, dengan perbuatan buruk yang lampau yang sama, dan buah penderitaan yang sama, ketika itu muncul karena batinnya dilatih dengan baik, dia tidak akan menderita. Seperti segenggam garam dilempar ke sungai yang besar, tidak terasa asin. Dia tidak menderita karena itu. Dan itu disebabkan karena batin dilatih, setidaknya adalah melihat ketidakkekalan. Melihat sebuah kewajaran bahwa hidup adalah tidak kekal. Tidak semua yang datang pada kita menyenangkan. Melihat kewajaran demikian tidak membuat kita menjadi menderita ketika ada hal yang tidak menyenangkan datang pada kita. Walaupun kemudian ada kerugian, tidak menderita, wajar dalam kehidupan. Walaupun ada kritikan, tidak menderita, wajar dalam sebuah kehidupan. Walaupun kemudian ada musibah datang, tidak menderita, itulah hidup. Musibah juga bisa datang pada kita. Nah sehingga dengan kita senantiasa merenungkan anicca ketidakkekalan sebagai bentuk cara mengembangkan batin kita, kita tidak menderita. Kalaupun seandainya kita sudah banyak melakukan kebajikan, tetapi yang datang pada kita ternyata bukan kebahagiaan, masih penderitaan. Kita tidak akan menderita karena itu. Karena kita melihat sebagai sebuah kewajaran dengan batin yang berkembang. Nah yang kelima, yang terakhir. Dalam kita melakukan kebajikan, apalagi sebagai seorang Buddhis, kita harus tahu tujuan terakhir, tujuan utama. Mengapa kita melakukan kebajikan? Yang tidak lain adalah untuk melenyapkan sebab-sebab mengapa kita menderita. Yang tidak lain adalah melakukan kebajikan adalah untuk melenyapkan pengotor batin, kotoran batin, kilesa. Untuk melenyapkan loba, dosa maupun moha. Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, kebodohan.
Dan sesungguhnya seluruh ajaran Sang Buddha, kalau kita kembali kepada inti ajaran Sang Buddha, apa itu ajaran Sang Buddha? Ya, secara praktikal adalah tidak melakukan kejahatan, melakukan kebaikan, dan membersihkan batin sebagai jalannya. Tetapi inti dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Kalau tadi Sabbapa Pasakranang adalah salah satunya. Sebagai apa? Sebagai kebenaran mulia yang keempat, jalan. Inti ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Artinya, bahkan ketika kita melakukan kebajikan, kebajikan ini dilakukan, dikembangkan demi apa? Demi untuk memahami 4 kebenaran mulia. Utamanya adalah demi untuk melenyapkan sebab duka penderitaan. Yang tidak lain adalah kotoran batin kita. Kenapa kita menderita? Kenapa kita terus terperangkap di dalam lingkaran tumimba lahir? Itu karena pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang masih ada dalam batin kita. Pengotor batin, kilesa. Ini menjadi bahan bakar. Kenapa kita terus mengalami keberlanjutan di alam-alam tumimba lahir yang kemudian kita harus berhadapan menghadapi berbagai macam penderitaan. Maka pada akhirnya kebajikan ini yang tadi adalah kusala supasampada, melakukan kebajikan ini tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin sebagai sebab penderitaan. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha. Salah satu misalnya, ketika seseorang berdana, ada banyak motif orang itu berdana. Banyak sekali motifnya. Motif yang paling dasar adalah berdana supaya nanti terlahir di alam surga. Atau supaya nanti terkenal misalnya ya. Paling dasar terkenal lah gitu kan. Kira-kira baik tidak? Orang berdana supaya terkenal, baik tidak? Baik tidak? Ini masih bingung ya. Nanti khawatir nanti enggak baik gitu. Baik tidak? Masih baik dibandingkan dibandingkan dengan orang yang pelit ya. Orang berdana untuk supaya terkenal masih baik dibandingkan dengan orang yang tidak berdana. Tapi belum unggul. Kemudian ada yang berdana demi nanti kalau meninggal dunia terlahir di alam surga. Baik tidak? Baik tidak? Masih baik. Dibandingkan hanya supaya terkenal. Tetapi belum unggul. Yang paling unggul adalah berdana demi melenyapkan kotoran batin. Sang Buddha mengatakan berdana demi memperindah, mempercantik batin. Citta langkara, citta parikara. Berdana untuk memperindah, mempercantik batin adalah berdana untuk pelenyapan kotoran batin. Untuk melenyapkan keserakahan, melenyapkan kebencian, melenyapkan kebodohan. Berdana untuk melenyapkan kotoran batin adalah yang terunggul. Karena ini nantinya membawa kepada pencapaian yang tertinggi, akhir duka, penderitaan. Bagaimana seseorang bisa berdana untuk melenyapkan keserakahan? Jelas. Karena sifat umum dari manusia adalah mengumpulkan apa yang menyenangkan. Sehingga keserakahan semakin bertambah. Tetapi sulit untuk melepas. Dan ketika seseorang berdana dengan tujuan untuk melepas, melenyapkan kekikiran, melenyapkan keserakahan supaya batinnya semakin sedikit demi sedikit terbebas dari kemelekatan, kekikiran, keserakahan, maka berdana di sini adalah untuk melenyapkan keserakahan.
Lantas apa bisa berdana untuk melenyapkan kebencian? Tentu sangat bisa. Kalau Anda berdana dengan betul-betul punya tujuan supaya yang mendapatkan itu bahagia, yang mendapatkan itu mendapatkan manfaat, betul-betul agar yang orang lain, makhluk lain mendapatkan kebahagiaan, maka dengan batin demikian tidak mungkin. Dengan batin pengharapan agar yang lain mendapatkan kebahagiaan, di situ ada kebencian. Maka kebencian semakin sedikit demi sedikit berkurang. Apakah bisa berdana untuk melenyapkan kebodohan, ketidaktahuan? Kenapa tidak? Sangat bisa. Apalagi ketika seseorang sudah memahami bahwa hidup adalah tidak kekal. Yang tidak kekal ketika digenggam erat-erat membawa kepada duka penderitaan. Orang demikian yang tahu bahwa menggenggam, melekat adalah sebab penderitaan, karena apa yang dilekati, yang digenggam adalah tidak kekal, orang demikian akan cenderung untuk melepas, cenderung untuk berbagi. Dan berbagi demikian adalah berbagi atas dasar kebijaksanaan, yang salah satunya adalah anicca, pengetahuan tentang ketidakkekalan, pengetahuan tentang duka ketika yang tidak kekal dilekati, maka menimbulkan duka penderitaan. Maka orang berdana demikian berdana untuk melenyapkan moha, ketidaktahuan. Dan Sang Buddha menyampaikan, orang berdana demikian yang tujuannya adalah untuk membersihkan batin dari kotorannya, untuk memperindah, mempercantik batin, citta langkara, citta palikara, ternyata bisa membawa kepada pencapaian anagami. Tidak hanya sotapanna, bahkan anagami. Tetapi kemudian memang disampaikan dalam kitab pengulas, orang demikian berdana atas dasar pemahaman tentang anicca, ketidakkekalan. Yang tadi saya sampaikan, melepas karena dia tahu menggenggam itu adalah sebab penderitaan. Karena apapun yang digenggam sifatnya adalah tidak kekal. Sehingga ketika digenggam, yang tidak kekal digenggam, begitu perubahan terjadi, penderitaan yang akan muncul. Maka dia berbagi, berdana, sharing atas dasar kebijaksanaan. Moha sedikit demi sedikit itu lenyap. Nah, kalau seseorang berbuat kebajikan, orientasinya adalah untuk pengembangan batin, orang demikian tidak akan begitu peduli apakah nanti memberikan manfaat kebahagiaan ketika dia berdana atau tidak. Apakah nanti kalau saya berdana banyak, saya melakukan kebajikan banyak, nanti saya menjadi kaya atau tidak? Tidak begitu peduli. Nanti saya menjadi terkenal atau tidak? Tidak begitu peduli. Nanti saya dilahirkan dalam surga atau tidak? Tidak peduli. Kenapa? Karena tahu bahwa kebajikan yang dilakukan ini adalah untuk mengurangi sedikit demi sedikit pengotor batin. Dan dia merasakan. Dia mengalami dengan pengalaman langsung. Oh, ternyata ketika kebajikan dilakukan sebenarnya keserakahan berkurang. Kebencian berkurang, kebodohan juga berkurang. Dan itu yang menjadi utama dan bahkan itu menjadi motif yang sangat dipuji oleh Sang Buddha. Maka 5 hal ini baik patut untuk kita lakukan agar dalam kita berbuat kebajikan, kita tidak kemudian diperbudak oleh harapan, menjadi menderita, yang kemudian dilukai, terluka oleh kekecewaan ketika tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu 5 hal ini itu senantiasa dijadikan sebagai pegangan saat kita melakukan kebajikan. Maka yang pertama adalah kita harus memahami hukum karma dengan baik. Yang kedua, jangan melekat pada hasil, tapi fokus pada perbuatannya. Yang ketiga, berbuatlah kebajikan tanpa syarat. Tidak usah memberikan syarat ini dan itu, lakukan kebajikan.
Yang keempat, mengembangkan batin, melihat segala sesuatu sebagai tidak kekal, sebagai perubahan, hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak semua yang datang pada kita pasti hal-hal yang baik. Bahwa ketika kita mendapatkan penderitaan, itu wajar, karena kita masih di alam tumimba lahir, maka ada penerimaan. Dan yang kelima adalah kita harus berbuat kebajikan dengan tujuan untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kilisa, kotoran batin. Bukan untuk yang lain, tetapi adalah untuk memperindah, mempercantik batin kita. Dengan demikian, apapun yang datang pada kita, kita tidak akan menjadi kecewa ketika yang tidak menyenangkan itu datang, dan kita tidak akan kemudian menjadi begitu melekat, bergembira ketika yang menyenangkan itu datang pada kita. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, dengan benar, dan semoga bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk kebahagiaan, kebermanfaatan bagi kita semua dalam praktek dhamma ajaran Sang Buddha. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.